Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bu Alfia dalam pembahasan Matematika Mudah, Matematika Asyik, Matematika Menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan ya. Ada yang sudah pernah dengar pola itu maksudnya seperti apa? Pola ya. Jadi pola itu merupakan bentuk yang memiliki keteraturan. Nah, kalau pola bilangan berarti bilangan-bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Atau bisa juga dikatakan pola bilangan merupakan susunan bilangan yang membentuk aturan atau pola tertentu. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari pola bilangan. Ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, ada juga pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan Pascal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pola bilangan persegi. Oke, sekarang mari kita perhatikan gambar bulatan-bulatan yang ada di layar. Nah, bulatan itu membentuk persegi ya. Nah, pada gambar pertama itu ada satu bulatan. Gambar kedua ada 4 bulatan yang bisa membentuk persegi. Kemudian gambar ketiga ada 9, gambar keempat ada 16 bulatan. Nah, 1, 4, 9, 16 ini merupakan suku ya, suku. Jadi suku itu merupakan bilangan yang membentuk suatu pola bilangan atau bilangan yang menyusun dari suatu pola. Nah, berarti ketika saya katakan suku pertamanya berapa? 1. Suku keduanya berapa? 4. Suku ketiganya berapa? 9. Dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, suku dari suatu pola ini disimbolkan dengan UN ya. Jadi UN maksudnya adalah suku ke N. U1 berarti suku ke-1 atau bilangan ke-1. U2 suku kedua berarti bilangan kedua. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan 1, 4, 9, 16 itu kira-kira merupakan bilangan apa? Bilangan kuadrat, ya kan? Nah, 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, dan seterusnya. Maka bisa kita tuliskan U1. Sebentar, saya hapus lebih dahulu. Nah, U1 itu sama dengan 1 kuadrat. Ya, U1 sama dengan 1 kuadrat. U2 sama dengan 2 kuadrat. Nah, seperti ini. 2 kuadrat berapa? 4. Benar kan ya? Nah, sekarang U3 sama dengan 3 kuadrat. Dan U4 kan nilainya 16 ya. Nah, 16 itu sama dengan berapa kuadrat? 4 kuadrat. Seperti ini ya. Jadi U1 1 kuadrat, U2 2 kuadrat, U3 3 kuadrat, dan U4 4 kuadrat. Berarti ketika ditanyakan berapa suku ke-6 dari pola bilangan persegi, maka U6 sama dengan berapa? 6 kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan rumus suku ke N pada pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Sampai sini paham ya? Jadi diingat-ingat untuk pola bilangan persegi rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke pola bilangan persegi panjang. Mari kita perhatikan bersama-sama gambar dari bulatan-bulatan ini. Untuk gambar pertama ada 2 bulatan yang bisa membentuk persegi panjang. Gambar kedua ada 6 bulatan
gambar ketiga ada 12 bulatan, dan gambar keempat ada 20 bulatan. Nah, kalau kita perhatikan, untuk gambar pertama, ke atasnya ini ada berapa baris bulatan? Ada 1 ya. Jadi saya tuliskan U1 itu sama dengan 1 kali, ke kanannya ini berapa bulatan? 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian gambar kedua ya. Gambar kedua, ke atasnya ada berapa bulatan? Ada 2 ya. Ada 2. Berarti U2 sama dengan 2 kali, ke sampingnya ada berapa bulatan? 3. Berarti 2 kali 3. Nah, seperti ini. Sama dengan berapa 2 kali 3? 6. Ya. Nah, untuk U3 Nah, ke atasnya di sini ada berapa bulatan U3? Ayo, ada 3. Ke kanannya atau ke sampingnya ada berapa bulatan? 4. Berarti bisa kita tuliskan 3 kali 4. Seperti ini. Nah, sama dengan berapa? 12. Bener ya? Dan seterusnya. Begitu pula dengan U4. U4 ke atasnya ada 4. Ke kanannya atau ke sampingnya ada 5. Berarti jumlahnya 4 kali 5, yaitu 20. Nah, dari sini dapat kita lihat U1 itu sama dengan 1 kali 2. U2 2 kali 3. U3 3 kali 4. Berarti nanti U4 itu sama dengan 4 kali 5. U5 5 kali 6 dan seterusnya, selalu bertambah 1 ya. Jadi ini bagian yang terakhir itu diperoleh dari mana? Yang depan ditambah 1. Jadi ini bentar. Ya, jadi yang terakhir yang saya lingkari dengan warna kuning itu diperoleh dari yang depan ini ditambah 1. Ya, jadi bisa kita tuliskan rumus suku ke n. Rumus suku ke n dari pola bilangan persegi panjang itu sama dengan UN ya. UN sama dengan N dikalikan N plus 1. Misal ditanyakan berapa suku ke-100 dari pola bilangan persegi panjang, maka caranya U100 sama dengan 100 dikali 100 tambah 1, atau 100 dikali 101. Seperti itu. Misal ditanyakan lagi berapa suku ke-15 dari pola bilangan persegi panjang, berarti 15 dikali 16. 16-nya dapat dari mana? 15 tambah 1. Jadi seperti itu untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola bilangan segitiga. Kalau pola bilangan segitiga ini bisa terbentuk dari setengah dari pola bilangan persegi panjang ya. Jadi tadi kan kalau pola bilangan persegi panjang, coba kita lihat lagi. Yang pertama ada 2 ya bulatannya. Yang kedua ada 6. Yang ketiga ada 12 dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang segitiga, yang pertama hanya ada 1 bulatan. Yang kedua ada 3 bulatan. Separuh dari ini. Nah, separuhnya. Ini separuhnya ya. Jadi kalau pola bilangan segitiga, pertama ada 1, yang kedua ada 3 bulatan,
yang ketiga ada 6 bulatan, dan yang keempat ada 10 bulatan. Karena pola bilangan segitiga itu merupakan setengah dari pola bilangan persegi panjang, berarti langsung saja kita gunakan rumus UN sama dengan setengah dikalikan N tambah 1. N kali N tambah 1 tadi kan rumus dari pola bilangan persegi panjang. Nah, karena ini tadi separuhnya, berarti tinggal dikalikan setengah. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pola bilangan genap. Ini yang kita maksud adalah bilangan asli genap ya. Jadi mulai 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama-sama. Pada gambar pertama, ini ada berapa bulatan? Ada 2 ya. Kemudian gambar kedua ada berapa bulatan? Ada 4. Nah, kemudian gambar ketiga ada berapa bulatan? 6. Nah, dan seterusnya ya. Nah, dari sini dapat kita tuliskan rumus suku ke N-nya. UN sama dengan 2N. Nah, kok bisa 2N? Nah, sekarang diperhatikan. Kalau U1 itu sama dengan 2 kali 1. Benar tidak? 2 kali 1 sama dengan 2. Benar. Terus sekarang kalau U2 berarti 2 kali 2. Benar? Sama dengan 4? Oke, betul. Kalau U3 sekarang, U3 sama dengan, sebentar, U3 sama dengan 2 kali 3. Benar ya, sama dengan 6 dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau mencari misal U6 pada pola bilangan genap, maka berapa nilainya? 2 kali 6, yaitu 12. Suku ke-10 pada pola bilangan genap, berarti berapa nilainya? U10 sama dengan 2 kali 10 ya. Jadi diingat-ingat, untuk rumus suku ke N pada pola bilangan genap itu dirumuskan dengan UN sama dengan 2N atau 2 kali N. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan ganjil ya. Pola bilangan ganjil. Nah, ini juga bilangan asli ganjil ya. Coba diperhatikan. Untuk gambar pertama ini ada berapa bulatan? Ada 1, benar. Terus gambar kedua ada berapa bulatan? Ada 3, betul. Gambar ketiga ada 5. Nah, kemudian gambar keempat ada berapa? 7, seperti ini. Nah, kalau pola bilangan genap tadi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, sedangkan pola bilangan ganjil itu selisih 1 ya dengan pola bilangan genap. Kalau genap tadi kan dimulai dari 2, terus 4, terus 6, 8, dan seterusnya. Kalau ini selisih 1, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk pola bilangan ganjil itu dirumuskan dengan UN sama dengan 2N-1. Contohnya, U1 berarti kita menghitungnya 2 kali 1, 2N ya berarti, dikurangi 1. 2 kali 1 berapa? 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Seperti ini. Benar ya, 1. Kemudian kita cek lagi U2. U2 berarti 2 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 2 berapa? 4 dikurangi 1 ketemu 3. Nah, sesuai dengan pola bilangan ganjil ya. Jadi diingat-ingat, kalau pola bilangan genap tadi UN sama dengan 2N, sedangkan pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N dikurangi 1. Nah,
Nah, sekarang kita lanjut ke pola bilangan Fibonacci ya. Kenapa ini kok dinamakan pola bilangan Fibonacci? Karena yang menemukan adalah ilmuwan yang namanya Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci itu merupakan bilangan-bilangan yang disusun sedemikian hingga suku-sukunya berasal dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Ya, diingat-ingat kalau Fibonacci itu berarti berasal dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Untuk suku pertama dan suku kedua nilainya terserah ya. Nah, kemudian mulai dari suku ketiga, coba perhatikan untuk contoh yang ini. Contoh yang pertama terlebih dahulu. Ini. Nah, suku pertama itu sama dengan 1. Nah, di sini bisa saya tuliskan suku pertama sama dengan 1. Jadi U1 itu sama dengan 1. U2 sama dengan berapa? 2. U3, nah yang berlaku aturan Fibonacci ini mulai dari U3. U3 itu diperoleh dari dua suku sebelumnya yang dijumlahkan. Berarti U1 ditambah U2, yaitu 1 tambah 2, ketemu 3. Benar ya? Nah, sekarang berikutnya kita lihat U4 ya. U4 berarti diperoleh dari U3 ditambah U2 ya. U3 ditambah U2. U3-nya di sini tadi berapa? U3 3. Terus U2-nya berapa? 2. Berarti tinggal tambah 2, ketemu 5. Bener ya, 5. Nah, dan seterusnya. 8 itu diperoleh dari 3 tambah 5. 13 diperoleh dari 5 tambah 8 dan seterusnya ya. Jadi diingat-ingat untuk pola bilangan Fibonacci itu bilangan-bilangannya berasal dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu pola bilangan Pascal ya. Sudah tahu semua ya segitiga Pascal itu bentuknya seperti apa? Ya, jadi di pinggir-pinggirnya itu semuanya angka 1. Nah, untuk yang tengah itu berasal dari penjumlahan dua suku di atasnya. Contohnya seperti ini. 2 pada baris ketiga itu kan ada angka 2 ya. 2 itu diperoleh dari mana? Dari 1 tambah 1. Sebentar, enggak kelihatan sepertinya warnanya. Saya ganti dulu. Nah, ini merah. Ya, jadi pada baris ketiga itu ada 2, angka 2. Nah, dapat dari mana angka 2? Dari 1 tambah 1. Kemudian 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Dan seterusnya, bisa diteruskan sampai ke bawah. Nah, sekarang pola bilangan Pascal yang dimaksud itu mewakili jumlah ya, jumlah bilangan pada setiap baris segitiga Pascal ya. Jadi di sini kalau U1 pada pola bilangan Pascal itu maksudnya adalah jumlah bilangan baris ke-1 ya. Nah, U2 berarti jumlah bilangan pada baris ke-2. Nah, kalau kita perhatikan baris pertama itu jumlah bilangannya 1 ya, karena hanya ada 1 angka saja. Baris kedua 1 tambah 1. Baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1. Baris keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Baris keempat, baris kelima 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Ternyata diperoleh hasil seperti ini. Nah, 1, 2, 4, 8, 16
Ya, jadi ini pola bilangan Pascal, yaitu yang mewakili jumlah bilangan pada setiap baris dari segitiga Pascal. Nah, kalau kita amati 1, 2, 4, 8 dan seterusnya, itu kan merupakan bilangan 2 pangkat ya. Jadi 1 itu 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4. Nah, kalau kita hubungkan, baris ke-1 pangkatnya 0, baris kedua pangkatnya 1, baris ketiga pangkatnya 2, baris keempat pangkatnya 3, baris kelima pangkatnya 4. Kira-kira apa hubungan dari baris dan pangkat? Nah, ada yang sudah tahu? Ya, jadi setiap barisnya, maksudnya seperti ini. Pada baris ke n itu berarti pangkatnya berkurang 1, n-1. Contohnya ini tadi, baris ke-1 berarti 2 pangkat 1 dikurangi 1 atau 2 pangkat 0. Baris kedua berarti 2 pangkat 2 kurangi 1 atau 2 pangkat 1. Baris ketiga 2 pangkat 3 kurangi 1 atau 2 pangkat 2. Baris keempat berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1 atau 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan rumus suku ke n pada pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat atau saya ulangi lagi, UN sama dengan 2 dipangkatkan n-1 ya. Jadi kalau ditanya misal berapa jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-10 ya, kita tidak perlu menuliskan atau menggambarkan segitiga Pascalnya sampai baris ke-10, langsung saja gunakan rumus 2 dipangkatkan n-1. Nah, karena yang ditanyakan pada baris ke-10 berarti jumlahnya itu sama dengan U10 sama dengan 2 dipangkatkan 10 min 1 atau 2 pangkat 9, seperti itu. Paham ya? Nah, dari sini saya ulangi lagi. Jadi tadi ada yang namanya pola bilangan persegi dengan rumus suku ke n, yaitu UN sama dengan n kuadrat. Kemudian ada pola bilangan persegi panjang dengan rumus UN sama dengan n dikalikan n tambah 1. Ada juga pola bilangan segitiga dengan rumus UN sama dengan setengah dikalikan n kali n plus 1. Ada pola bilangan genap ya, pola bilangan genap dengan rumus UN sama dengan 2 kali n. Dan ada pola bilangan ganjil dengan rumus UN sama dengan 2n-1. Ada pola bilangan Fibonacci ya, yang bilangan-bilangannya berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pola bilangan Pascal dengan rumus suku ke n sama dengan 2 dipangkatkan n-1. Dengan catatan UN merupakan jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke n ya. Jadi diingat-ingat beberapa rumus yang ada dalam pola bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan suku ke-10 pada masing-masing pola bilangan persegi panjang, segitiga, genap, dan ganjil. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah ada tadi ya. Suku ke-10 berarti ditanyakan U10 ya, U10 diingat-ingat. Nah, kalau pada pola bilangan persegi panjang, rumusnya kan UN sama dengan N dikalikan N plus 1. Maka U10 sama dengan 10 dikalikan 11. Nah, 11-nya diperoleh dari mana? 10 tambah 1, N plus 1 ya, ketemu 110. Sekarang kalau pada pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga rumusnya adalah UN sama dengan setengah N dikalikan N tambah 1.
Nah, karena yang dicari U10 berarti setengah dikalikan 10 kali 11. 11-nya dari N tambah 1 atau 10 tambah 1. Kira-kira ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, setengah sama 10. Nah, seperti ini dapat berapa? Dapat 5. Nah, 5 kali 11 ketemu 55. Nah, selanjutnya untuk pola bilangan genap. Ingat, kalau pada pola bilangan genap, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N atau 2 kali N. Sehingga untuk U10 itu nilainya sama dengan 2 kali 10 atau sama dengan 20. Nah, sedangkan untuk pola bilangan ganjil, rumus suku ke N-nya adalah 2N-1, berarti U10 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 1, ketemu 19. Sampai sini paham ya? Untuk contoh soal yang pertama, gampang ini. Tinggal memasukkan nilai N-nya ke dalam rumus yang sudah ada. Nah, sekarang untuk contoh soal nomor 2. Pada pola bilangan persegi, suku keberapakah yang nilainya 144 ya. Jadi kalau ditanya suku keberapa, itu berarti kita harus mencari nilai N-nya ya. Nah, berarti di sini diketahui UN sama dengan 144. Nah, ini tadi pada pola bilangan apa? Pola bilangan persegi. Berarti kita bisa ganti UN-nya dengan N kuadrat. Karena pola bilangan persegi rumusnya kan UN sama dengan N kuadrat ya. Nah, jadi N kuadrat sama dengan 144. Sehingga N-nya ketemu 12 karena 12 kuadrat sama dengan 144. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang nilainya 144 pada pola bilangan persegi adalah suku ke-12. Seperti ini. Paham ya? Nah, lanjut kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Nah, tentukan jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-9 ya. Jumlah bilangan segitiga Pascal ya, tadi dirumuskan dengan apa? 2 dipangkatkan N-1. Nah, kalau ini baris ke-9 berarti U9 sama dengan 2 dipangkatkan 9-1 atau 2 pangkat 8. Ketemu berapa 2 pangkat 8? 256. Ingat ya, 2 pangkat 8 itu bukan berarti 2 kali 8, tapi 2 kali 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 2. Nah, dihitung ternyata hasilnya sama dengan 256. Ya, jadi diingat-ingat untuk jumlah bilangan pada segitiga Pascal atau jumlah bilangan pada baris segitiga Pascal itu sama dengan 2 dipangkatkan N-1. Nah, berikutnya yaitu contoh soal nomor 4. Ini kebalikan dari contoh soal nomor 3. Kalau nomor 3 tadi kan diketahui barisnya, ditanya jumlah bilangannya. Nah, sekarang dibalik. Diketahui jumlah bilangannya, jadi pada segitiga Pascal baris keberapakah yang jumlah bilangannya sama dengan 32. Nah, berarti bisa kita tuliskan UN sama dengan 32. Kalau mencari baris keberapa? Nah, berarti kita harus mencari N-nya. Tadi kalau jumlah bilangan segitiga Pascal apa rumusnya? UN sama dengan 2 dipangkatkan N-1. Nah, maka bisa kita tuliskan dengan 2 dipangkatkan N-1 sama dengan 32. Nah, selanjutnya untuk mencari N-nya itu berapa, maka 32 itu kita ubah menjadi bilangan 2 pangkat. Nah, kira-kira 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Yuk, 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, berapa? 16. 2 pangkat 5,
32. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dipangkatkan N-1 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2-nya ini kan sudah sama ya. Nah, sehingga tinggal N dikurangi 1 sama dengan 5, maka N sama dengan 5 tambah 1 atau N sama dengan 6. Sehingga bisa kita simpulkan bilangan segitiga Pascal yang jumlahnya 32 terletak pada baris ke-6. Paham ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5 ya. Ini tentang tentang pola bilangan Fibonacci. Ingat ya, pada pola bilangan Fibonacci, bilangan-bilangannya itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya ya. Nah, oke, jika 2, A, 4, 6, B, dan seterusnya termasuk dalam pola bilangan Fibonacci, tentukan nilai A dan B ya. Jadi pertama kita lihat dari angka 4 ya. 4 itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Kira-kira penjumlahan suku mana saja? Yaitu 2 tambah A ya. Jadi 4 itu sama dengan 2 ditambah A seperti ini. Nah, 2 suku sebelumnya. Nah, maka A sama dengan 4 dikurangi 2. A ketemu 2. Nah, selanjutnya kita cari yang B. Nah, B itu yang mana? Ini B ya, yang suku kelima. B itu kira-kira diperoleh dari penjumlahan berapa dan berapa? B kira-kira 4 dan 6 ini ya. Jadi B sama dengan 4 tambah 6 ketemu 10. Jadi nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 10. Sampai sini paham semua ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, coba dikerjakan latihan soal berikut ya. Ada 4 soal. Yang pertama, pada pola bilangan genap, suku keberapakah yang nilainya 100 ya? Suku keberapa berarti nanti kita mencari N. Nah, 100-nya itu UN ya. Jadi diketahui UN sama dengan 100. Karena pola bilangan genap berarti kita gunakan rumus 2N ya sama dengan 100. N-nya nanti tinggal kita cari berapa nilainya. Nah, kemudian untuk nomor 2, pada pola bilangan persegi, suku keberapakah yang nilainya 2500? Nah, sama dengan nomor 1 ya, kita cari N, cuma beda rumusnya. Kalau nomor 1 tadi rumusnya 2N sama dengan 100. Kalau nomor 2, karena pola bilangan persegi berarti N kuadrat ya sama dengan 2500. Kemudian soal nomor 3, pada segitiga Pascal baris keberapakah yang jumlah bilangannya sama dengan 64 ya, berarti UN sama dengan 64. Karena segitiga Pascal berarti 2 dipangkatkan N-1 sama dengan 64, nanti ketemu N-nya. Nah, yang terakhir yaitu buatlah 4 contoh barisan Fibonacci ya. Diingat-ingat atau pola bilangan Fibonacci. Nah, diingat-ingat tadi kalau pada pola bilangan Fibonacci, bilangan-bilangannya itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nanti kalau membuat contoh dari pola bilangan Fibonacci ini jangan sampai sama dengan yang ada di contoh soal ya. Nah, ini tadi kan ada ya bukan di contoh soal. Nah, jangan sampai sama dengan ini. Cari yang lain, buat sendiri. Yang penting tadi aturannya adalah suku-sukunya berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya ya. Sampai sini dulu penjelasan dari Bu Al. Tetap tersenyum dan semangat untuk belajar meskipun berada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.